Saya akan memberikan sedikit preview tentang project IoT menggunakan ESP8266. ESP8266 ini adalah sebuah modul WiFi yang dapat terkoneksi dengan internet. Modul ini biasa digunakan sebagai modul IoT. Ini adalah modulnya. Kalau di sini udah nggak kelihatan, dia ada di bawah sini. Nah, ini adalah modul ESP8266. Dia menggunakan koneksi WiFi. Jadi ini adalah STM32F103. Nah, ini adalah port STM32F103 yang saya gunakan. Sini sudah saya berikan layout pinoutnya. Ini digunakan sebagai ini saya hubungkan dengan relay untuk mengontrol kontak-kontak terminal Kuningan. Lalu jadi modul ini akan menerima komen dari web. Komen dari web itu nanti akan diterima oleh ESP8266 lalu diteruskan ke microcontrollernya. Jadi microcontroller ini akan memparsing data komen yang diberikan dari web tadi dari ESP8266, lalu dia akan memparsing dan melakukan pekerjaan apa yang dikomenkan dari web ke ASP ke microcontroller untuk mengontrol 8 buah relay. Dan relay ini dihubungkan dengan masing-masing relay dihubungkan dengan terminal Kuningan atau step kontak. Saya akan sedikit mendemokan bagaimana cara kerja alat ini. Jadi ini adalah IP. Jadi saya sementara ini masih menggunakan IP lokal. IP yang saya set dari project ini adalah IP ini. Jadi ketika saya melakukan request ke IP ini, microcontroller ini akan melayani request tersebut dengan memberikan HTML script berupa tombol dan tulisan seperti ini. Jadi ketika tombol ini saya tekan, nah seperti terlihat di sini, relay untuk nomor 1 atau yang ini menyala dan memberikan status tombol untuk mematikannya. Ini kalau saya tekan lagi, dia akan mati dan status tombolnya menjadi turn on atau untuk menyalakannya. Itu juga dengan tombol-tombol yang lainnya. Mungkin ini masih ada bug ya. Jadi kalau koneksinya agak terganggu, dia pengirimannya akan ada yang lost dan semua HTML yang dikirim tidak akan semangat dan tidak dapat ditampilkan seperti tadi. Kalau kasusnya seperti ini, cuma perlu di reset saja atau di refresh. Kita coba dengan tombol yang lain. Kita coba matikan ini.
Untuk programnya ini saya sudah buka di IDE Kucox kok IDE. Saya dulu. Ini adalah program yang saya buat untuk project IoT menggunakan ESP8266. Di sini saya menggunakan dua buah USAT. Satu USAT saya gunakan untuk USB serial untuk memonitor datanya sebagai bantuan debugging. Lalu USAT 3 saya gunakan untuk koneksi ke ESP8266. Oh ya, ESP8266 ini memiliki interface USAT atau cukup dengan menggunakan TX. Ini jadi dia cukup membutuhkan koneksi TX dan RX atau USAT. Sebenarnya di sini sudah ada beberapa I/O yang dapat digunakan, tapi project ini membutuhkan banyak I/O, jadi membutuhkan microcontroller tambahan untuk mengontrol banyak I/O. Ini adalah ESP-nya. Di sini juga sudah ada AT command-nya, AT command list-nya. Terus ini jadi tadi RX3 dan TX3 saya gunakan untuk ESP. TX1 RX1 saya hubungkan dengan USB TTL ke sini. Di ini saya gunakan untuk memprogram dan melakukan debugging atau untuk memonitor data. Jadi seperti ini saya gunakan untuk memonitor datanya saja. Contohnya kayak ini. Ketika ini saya klik tombol, dia melakukan memparsing data request dan mengirimkan balik data yang dibutuhkan untuk menampilkan webnya. Jadi ini fungsinya cuma untuk monitor data saja. Lalu untuk mengupload programnya saya menggunakan FlyMCU in System Programming. Kalau di Discovery kan kita sudah memiliki ST-Link, embedded ST-Link di Discovery-nya. Kalau di board ini dia tidak memiliki ST-Link, jadi kita harus melakukan upload program manual menggunakan interface UART. Jadi ini menggunakan interface UART. Jadi MCU ISP ini menggunakan koneksi yang sama dengan terminal yang saya gunakan. Untuk memprogramnya kita cukup mengkonfigurasi dua pin ini, boot 0 dan boot 1. Ketika saya ingin memprogramnya, saya harus memindah header atau jumper kuning di boot 0 ini ke posisi sini, posisi 1, untuk melakukan pemrograman flash ke STM32F103 maksud saya. Untuk menjalankan program yang sudah tertanam di memorinya, saya kembalikan pin jumpernya ke posisi 0. Cukup mudah seperti itu. Kembali ke programnya. Banyak peripheral yang saya gunakan seperti watchdog. Ini saya gunakan untuk output relay, timer. Lalu ya cuma itu aja sih peripheral yang saya gunakan. Sini ada parsing datanya untuk ke
dari SP dan ke ESP. Untuk menginisiasi ESP ada caranya melalui AT command. Di fungsi ESP setup ini saya gunakan untuk menginisiasi ESP8266. Jadi pertama, ketika mikro dan sistemnya dihidupkan, pertama dia akan melakukan reset ke ESP nya menggunakan command AT reset. Kemudian setelah itu ATCW mode ini digunakan untuk mode station atau access point. Jadi ESP ini ada 3 mode. Pertama, dia bisa digunakan sebagai station, yang kedua sebagai access point, dan yang ketiga bisa dua-duanya, access point juga station mode. Yang saya gunakan adalah mode station, maka saya memberikan nilai 1 pada ATCW mode. Lalu jika sudah memberikan AT command CW mode, lanjut ke ATCW CAP. CW CAP ini adalah koneksi ke router atau wifi router. Jadi saya di sini menggunakan router dan password SSID wifi saya. Lalu setelah terkoneksi, saya menggunakan static IP, static local IP, menggunakan AT chipsta ini. Static IP nya saya masukkan. Lalu setelah itu chipmux ini dia digunakan untuk bentar, saya agak lupa. Chipmux ini adalah set koneksi. Jadi set koneksi ini bisa single koneksi. Single koneksi itu maksudnya peer to peer langsung. Kalau multi channel ini, kalau web itu biasanya multi channel, soalnya web request itu dia memiliki request channel juga. Jadi kalau di sini, ada request seperti ini, maka dia merequest channel 0 dari web tersebut, maka dia harus membalasnya dengan anti-Egyptian seperti ini. Anti-Egyptian ini untuk mengirim data string dari ESP ke web yang merequestnya. Di sini Egyptian nggak ada ya. Oke, untuk mengirim HTTP responnya kita gunakan Egyptian. Oh ya, sebelum itu ke ATCP server dulu. Ini untuk membuka server ESP nya. Jadi untuk membukanya kita beri komen ATCP server sama dengan 180. Ini adalah nomor portnya. Jadi kalau web request itu biasanya menggunakan port 80. Setelah terinisiasi, baru dia menunggu request dari web browsernya. Dia menunggu kalau ada data yang masuk di ESP, data itu langsung diteruskan ke mikronya dan ditangkap oleh USA3 IRQ handler. Ini adalah interrupt untuk USA3. Jadi di sini ada program untuk memparsing request seperti ini, yang dia akan memparsing channel yang di request oleh webnya dan memparsing asal dia akan memparsing komennya.
Ini adalah komen yang saya gunakan. Lalu ketika dia sudah memperseng komen dan channel requestnya, dia membalas dengan mengirim script HTML-nya kembali ke web yang merequest. Ini adalah script HTML-nya yang dikirim ke ESP dan diteruskan oleh ESP ke web yang merequest. Untuk percobaan kali ini saya sementara menggunakan koneksi lokal, jadi PC ini terhubung dengan WiFi lokal saya, dan ESP ini juga terhubung dengan WiFi yang sama. Jadi untuk melakukan request lokal kita cukup dengan menggunakan IP lokalnya saja. Tapi untuk melakukan request dari luar area lokal kita gunakan, pertama-tama kita hubungkan WiFi ESP kita ke WiFi, lalu melakukan konfigurasi di router yang kita gunakan. Dengan menggunakan aplikasi port forwarding. Jadi ESP ini adalah IP public dari WiFi yang saya gunakan dari ESP. Dia memberikan public IP seperti ini. Lalu jika ada request dari web di luar yang melakukan request ke IP ini, dia akan menuliskannya ke ESP. Dibutuhkan port forwarding untuk melakukan itu. Juga dengan menambahkan konfigurasi di DMZ host. Ini adalah IP lokal dari ESP. Ini juga IP lokal dari ESP. Oke, sekian dulu dari preview project IoT menggunakan ESP8266 dan STM32F103. Terima kasih.